Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Wasid Suryani dan Ibu Lia Faiza SHI selaku Guru Pamong Magang 1 di Mantiga Madiun. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Agustri Cahyo MA selaku dosen pembimbing Magang 1 di IAIN Ponorogo. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Ahmad Yani Mustafa MPDI selaku Kepala Mantiga Madiun. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Karisul Watoni MPDI selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo. Langsung saja, perkenalkan, saya dari kelompok Magang 1, yaitu kelompok 15 di Mantiga Madiun. Nama saya Arifatin, NIM saya 201190034. Jurusan saya Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo. Tempat magang saya di Mantiga Madiun yang dilaksanakan atau dimulai pada tanggal 31 Agustus tahun 2021 sampai dengan 30 September tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan terkait hasil kegiatan Magang 1 di Mantiga Madiun. Poin yang pertama yang akan saya bahas pada pagi hari ini yaitu pertama, kultur dan manajemen sekolah atau madrasah. Yang kedua, perangkat pembelajaran atau RPP. Yang ketiga, perangkat penilaian peserta didik. Selanjutnya, poin yang pertama tentang kultur dan manajemen sekolah atau madrasah. Di sini mempunyai atau memiliki 3 pembahasan. Yang pertama, perilaku siswa di dalam dan di luar kelas. Yang kedua, kebiasaan yang sedang dibudayakan. Yang terakhir, upaya-upaya pembinaan guru dan siswa. Poin yang pertama, perilaku siswa di dalam dan di luar kelas. Dari observasi yang saya lakukan di Mantiga Madiun, secara umum perilaku siswa sudah baik sesuai dengan tata tertib madrasah, seperti sopan santun terhadap guru di luar maupun di dalam kelas atau madrasah. Selanjutnya, kebiasaan yang sedang dibudayakan di Mantiga Madiun. Dalam observasi yang saya lakukan di Mantiga Madiun, ada beberapa budaya madrasah yang berlaku di Mantiga Madiun. Yang pertama, disiplin masuk madrasah mulai pukul 7 tepat. Dan apabila ada siswa yang datang ke madrasah lebih dari jam 7 pagi, maka dia akan mendapatkan sanksi, dan sanksinya berupa memilah sampah antara sampah organik dan sampah anorganik. Selanjutnya, berpakaian rapi, sopan, dan prokes. Dalam berpakaian maupun berbusana, di lembaga ini tidak ada diskriminasi antara peserta didik dan pendidik, yakni harus berpakaian rapi, sopan, yang sesuai dengan aturan atau tata tertib
di Mantiga Madiun. Selanjutnya terkait dengan upacara setiap hari Senin. Dengan adanya upacara bendera, maka siswa dilatih untuk memiliki tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Dengan begitu, maka siswa akan mudah terbiasa disiplin dan bertanggung jawab, terutama pada diri sendiri dan waktu. Selanjutnya, membiasakan membaca Asmaul Husna setiap pagi. Kegiatan ini diadakan 10 menit sebelum pembelajaran di dalam kelas dimulai. Hal ini dilakukan demi menunjang penguatan hafalan serta pengetahuan siswa tentang betapa pentingnya pengetahuan atau makna yang terkandung di dalam serta pengamalan yang dilakukan selama pembelajaran. Poin selanjutnya terkait dengan berjabat tangan sebelum memasuki kelas. Untuk menjaga kearifan budi pekerti yang luhur, sebelum siswa memasuki ruangan, mereka selalu menunggu gurunya yang akan mengajar di kelas dan melakukan berjabat tangan. Akan tetapi selama pandemi ini harus menjaga social distancing. Selanjutnya, saling menyapa. Sesuai dengan observasi saya di Mantiga Madiun, baik siswa, guru, dan tenaga pendidik, untuk menjaga sikap kekeluargaan, maka ditekankan untuk seluruh pihak di Mantiga Madiun untuk saling menyapa. Selanjutnya, sholat duha dan zuhur berjamaah. Untuk sholat duha di Mantiga Madiun dijadwal karena terbatasnya waktu jam istirahat. Sedangkan untuk sholat zuhur di Mantiga Madiun dilaksanakan pada jam 12:15 secara berjamaah. Akan tetapi, sholat zuhur ini dilaksanakan dalam 2 ronde atau 2 tahapan karena musolanya yang kurang cukup untuk menampung seluruh siswa dan siswi di Mantiga Madiun. Selanjutnya, membaca Al-Quran setiap pagi di musola dan bimbingan membaca Al-Quran di musola. Bimbingan membaca Al-Quran ini untuk siswa-siswi yang belum lancar membaca Al-Qurannya, dan ada pelatih khusus untuk bimbingan membaca Al-Quran ini dan diberikan waktu selama 30 menit sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya, kegiatan bulanan seperti muhadharah dijadwal per kelas antara kelas 1, 2, dan 3. Selanjutnya, milad. Untuk milad, biasanya di Mantiga Madiun diadakan baksos di lingkungan madrasah seperti penanaman 1000 pohon. Selanjutnya, yang poin terakhir yaitu upaya-upaya pembinaan guru dan siswa. Memiliki 2 tahapan. Yang pertama, pembinaan guru dan wali kelas. Di sini sesuai observasi yang saya lakukan di Mantiga Madiun, untuk menciptakan pendidik yang profesional, maka dari pihak mengadakan evaluasi guru, terkhusus pembinaan kepada wali kelas yang diadakan setiap 1 bulan sekali. Sedangkan pembinaan siswa di Mantiga Madiun ini mengupayakan adanya pembinaan yang memiliki atau berbasis karakter, meliputi yang pertama melalui upacara, sholat duha dan zuhur berjamaah, kemudian kegiatan kepramukaan. Akan tetapi dalam kegiatan kepramukaan ini selama
pandemi, semua kegiatan ekstrakurikuler di Mantiga Madiun di-stop. Hal ini untuk mengurangi virus COVID-19. Selanjutnya, ngaji rutin Al-Quran setiap hari dan pembacaan Al-Quran dimulai atau diberi waktu selama 15 menit. Yang terakhir terkait dengan kebudayaan, yaitu melalui slogan. Di Mantiga Madiun adanya slogan yang terdapat di sekitar atau lingkungan madrasah secara tidak langsung mengandung makna pembinaan terhadap siswa agar dapat melakukan kewajiban yang harus dilakukan untuk menjaga lingkungan dan kewajiban lainnya yang berkaitan dengan perilaku siswa. Poin selanjutnya terkait dengan perangkat pembelajaran atau RPP. Di Mantiga Madiun, sesuai dengan observasi saya dengan Bapak Wasid Suryani dan Ibu Lia Faiza SHI, beliau mengampu mata pembelajaran Al-Quran Hadis untuk Bapak Wasid dan sejarah kebudayaan Islam untuk Ibu Lia Faiza. Observasi untuk pembelajaran KIKD atau perangkat pembelajaran atau RPP. Observasi saya pada hari Kamis 9 September 2021 pukul 9:45 dan hari Kamis tanggal 16 September 2021 pukul 8:50. Observasi terkait dengan perangkat pembelajaran antara Bapak Wasid dan Ibu Lia atau mata pembelajaran Al-Quran Hadis dan sejarah kebudayaan Islam telah sesuai dengan dasar pendidikan Islam di dalam KMA nomor 183 tahun 2019. Selain itu, kurikulum yang digunakan di Mantiga Madiun atau KIKD-nya berupa kurikulum 2013. Setelah itu, KI 2 terkait dengan sikap sosial seperti tegur sapa antar warga madrasah. Kemudian KI 3 berupa pengetahuan siswa Mantiga Madiun. Selanjutnya KI 4 berupa keterampilan peserta didik. Dan KI 4 ini meliputi keterampilan ekstrakurikuler dan beberapa program untuk melatih kecakapan atau keterampilan yang dimiliki siswa di Mantiga Madiun tersebut. Untuk KIKD yang sesuai dengan guru pamong saya dalam observasi ini ada 2 guru pamong. Yang pertama Bapak Wasid Suryani mengampu mata pelajaran Al-Quran Hadis. Beliau mengampu kelas 10 dan untuk Ibu Lia Faiza SHI, beliau mengampu mata pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Dan beliau mengampu kelas 11 IPS. Selanjutnya terkait dengan indikator pembelajaran. Indikator pembelajaran antara mata pembelajaran Al-Quran Hadis dan sejarah kebudayaan Islam telah sesuai atau penulisan indikator menggunakan KKO untuk kognitif telah sesuai dengan menggunakan MOTS atau Middle Order Thinking Skill dan HOTS atau Higher Order Thinking Skill, serta telah sesuai dengan KD yang telah ditentukan dalam KMA nomor 183 tahun 2019. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran antara mata pembelajaran Al-Quran Hadis dan sejarah kebudayaan Islam, yang pertama untuk mata pembelajaran Al-Quran Hadis ini memiliki beberapa tujuan.
Yang pertama, pembelajaran daring dan luring memiliki beberapa tujuan, yaitu peserta didik dapat menyajikan tentang kemukjizatan Al-Quran, mencintai Al-Quran, menjelaskan tentang kemukjizatan Al-Quran, dan menyampaikan contoh-contoh kemukjizatan Al-Quran. Sedangkan untuk pembelajaran selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Lia Faiza SHI pada mata pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, beliau memiliki beberapa tujuan pembelajaran, yaitu pembelajaran kooperatif skrip. Siswa dapat memahami sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Selanjutnya, materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada mata pembelajaran Al-Quran Hadis dan Sejarah Kebudayaan Islam telah sesuai dengan RPP yang tertera di dalam KMA nomor 183 tahun 2019. Selanjutnya, terkait dengan strategi atau metode pembelajaran. Strategi atau metode pembelajaran yang diampu oleh Bapak Wasid Suryani, yaitu mata pelajaran Al-Quran Hadis. Selama daring, beliau menggunakan WA, Google Meet, video, dan voice note. Sedangkan dalam situasi luring, beliau menyesuaikan atau pembelajaran disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan peserta didik. Sedangkan untuk strategi atau metode pembelajaran Ibu Lia Faiza SHI yang merupakan mata pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, beliau ketika menerapkan strategi atau metode pembelajaran melihat kondisi peserta didik, dalam artian membaca, memahami, dan mempresentasikan. Sedangkan metode yang digunakan beliau berupa PPT dan diskusi. Dan untuk metode yang digunakan Ibu Lia seperti voice note, tabel, dan tugas. Untuk selanjutnya terkait dengan alokasi waktu. Alokasi waktu mata pembelajaran Al-Quran Hadis yang diampu oleh Bapak Wasid Suryani memiliki alokasi waktu yaitu 2 kali 45 menit. Dalam artian satu pertemuan hanya 40 menit. Sedangkan alokasi waktu mata pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam yang diampu oleh Ibu Lia Faiza memiliki alokasi waktu selama 2 kali 45 menit, dalam artian ketika pembelajaran daring beliau menggunakan waktu 45 menit, dan ketika offline atau tatap muka beliau menggunakan waktu selama 45 menit. Dan selanjutnya bahan atau media pembelajaran. Untuk mata pembelajaran Al-Quran Hadis yang diampu oleh Bapak Wasid Suryani, bahan atau media pembelajarannya berupa materi AA, SKI, dan fikih. Sedangkan untuk buku sudah disediakan di perpustakaan, dan untuk bahan ajar modul dibagikan kepada siswa sesuai dengan mata pembelajarannya. Sedangkan untuk bahan atau media pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam yang diampu oleh Ibu Lia Faiza SHI berupa buku atau modul dari madrasah. Selanjutnya pembahasan yang terakhir terkait dengan perangkat penilaian peserta didik. Di sini perangkat penilaian peserta didik ada 3. Yang pertama, penilaian aspek
afektif peserta didik. Yang kedua, penilaian aspek kognitif peserta didik. Dan yang terakhir, penilaian aspek psikomotorik peserta didik. Di sini saya akan membahas poin yang pertama terkait dengan penilaian aspek afektif peserta didik. Aspek afektif tersendiri memiliki arti yang merupakan ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Sedangkan dalam mata pembelajaran atau perangkat penilaian peserta didik dalam mata pembelajaran Al-Quran Hadis yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Wasid Suryani memiliki beberapa penilaian sikap, salah satunya pengamatan atau perilaku sikap melalui pembelajaran daring dan online. Teknik penilaian sikap mata pembelajaran Al-Quran Hadis ini melalui sikap spiritual, yaitu dengan observasi, dan sikap sosial juga dengan observasi. Selanjutnya, aspek afektif mata pembelajaran sejarah kebudayaan Islam yang diampu oleh Ibu Lia Faiza SHI. Beliau menerapkan penilaian sikap dengan teknik atau bentuk berupa pengamatan atau observasi. Poin yang kedua tentang penilaian aspek kognitif peserta didik. Ranah kognitif merupakan ranah yang mencangkup kegiatan mental atau otak peserta didik. Sedangkan dalam mata pembelajaran Al-Quran Hadis yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Wasid Suryani memiliki beberapa penilaian tentang pengetahuan, yaitu tertulis dan lisan, serta penugasan dan penilaian disesuaikan dengan kemampuan peserta didik tersebut. Untuk mata pembelajaran sejarah kebudayaan Islam yang diampu oleh Ibu Lia Faiza SHI, beliau menerapkan penilaian dengan kegiatan berupa keaktifan peserta didik seperti tugas yang diberikan oleh beliau kepada peserta didik. Poin yang terakhir tentang aspek psikomotorik peserta didik. Ranah psikomotorik merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill, atau bisa dikatakan dengan kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Dengan demikian, mata pembelajaran Al-Quran Hadis yang diampu oleh Bapak Wasid Suryani berupa portofolio dan pengumpulan tugas mandiri. Sedangkan aspek penilaian psikomotorik mata pembelajaran sejarah kebudayaan Islam yang diampu oleh Ibu Lia Faiza berupa lembar unjuk kerja. Berikut beberapa dokumentasi selama observasi saya di Mantiga Madiun, bisa dilihat sendiri. Sekian dari saya. Apabila ada kata atau ucapan yang kurang sopan, mohon maaf yang selebih-lebihnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.